Semua itu dilaksanakan di lapangan di kelas pembelajaran Kaiwa.第22回 ASPBJI ジャボルタベ能力を勉強するための、簡単な自己紹介ですね。名前や出身などを Sensei, namanya siapa? Riri, Terima kasih Sensei. Namanya siapa Sensei? Rahma, Oh, Rahma Sensei. Terima kasih. Sensei, makasih banyak. Namanya siapa Sensei? Abigail. Abi Sensei ya? Ya. Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Mulai bulan ini saya dipindahkan dari posisi sebagai staf program studi bahasa dan kebudayaan Jepang ke posisi sebagai staf di fakultas. Sekarang saya punya tempat kerja yang baru. Tempatnya bukan di ruangan dosen lagi, tapi di kantor fakultas. Sebenarnya saya nggak mau dipindahin, soalnya saya senang kerja di program studi. Bisa ketemu dengan teman dosen yang lain, terus tanggung jawabnya juga nggak banyak. Di tempat kerja baru, kantornya sih enak, tapi tanggung jawabnya besar banget. Saya agak takut nih, semoga saya bisa ya. Terus minggu kemarin ada mahasiswa yang kasih dosen-dosen buku agenda. Buku agenda ini kayaknya dibeli langsung di Jepang. Kayaknya buku agenda ini memang ciri khas orang Jepang ya. Dulu hampir semua teman saya yang udah kerja punya buku kayak gini. Dulu saya juga pernah coba beli. Maksudnya biar kayak orang Jepang gitu. Tapi pas saya coba, kayaknya saya memang nggak pinter buat catatan. Saya lebih suka masukin jadwal ke kalender yang ada di HP. Sebenarnya kalau lihat jadwal pakai agenda lebih enak ya, bisa lihat jadwal secara keseluruhan. Tapi nggak tahu kenapa saya lebih suka kalender di HP. Minggu kemarin saya sempat ke kampus naik motor. Terus waktu itu saya pulang agak malam. Pas naik motor saya lihat kok jalan di depan saya gelap. Saya mikir kan ada lampunya, kenapa gelap ya? Terus pas saya cek, ternyata lampu utama motor saya mati. Untung di samping lampu utama masih ada lampu samping yang masih nyala. Besoknya saya langsung ke bengkel untuk perbaiki lampu motor. Lampu motornya memang udah gosong kayak gini ya. Sekarang saya pilih pakai lampu LED. Jadi sekarang lampunya nyala terang banget kayak gini. Lampu LED ini harganya lebih murah, tapi bapak mekaniknya bilang kalau lampu ini lebih awet. Ya, oke. Itu tadi cerita keseharian saya. Minggu kemarin ada seminar tentang pendidikan bahasa Jepang di Universitas LIA. Dulu kampus ini namanya Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA atau STBA LIA. Tapi sekarang kayaknya udah jadi universitas. Tema seminarnya adalah pembelajaran percakapan bahasa Jepang dengan pemanfaatan IT. Kayaknya tema itu pas banget dengan video ini ya. Seminarnya diadakan oleh ASPBJI atau Asosiasi Studi Pendidikan Bahasa Jepang Indonesia. ASPBJI ini punya banyak cabang. Kalau saya jadi anggota ASPBJI wilayah Jabodetabek. Seperti yang kalian lihat, kebanyakan yang hadir perempuan semua ya. Kayaknya kalau di bidang pendidikan, khususnya pengajar, mau di Jepang ataupun di Indonesia, kayaknya memang didominasi sama perempuan. Awal-awal saya jadi pengajar bahasa Jepang, saya suka ngerasa malu. Tapi sekarang udah biasa. Nah, karena kebanyakan perempuan, jadi kalau ada pertemuan kayak gini, pasti ramai banget. Pasti ada acara foto-foto. Di seminar kali ini ada 4 orang pembicara. Ada 2 orang Jepang dan 2 orang Indonesia. Menurut hasil survei The Japan Foundation di tahun 2021, jumlah pembelajar bahasa Jepang di Indonesia berjumlah 711.732 orang. Tapi kalau lihat jumlah pengajarnya itu dikit banget loh. Cuma 6.671 orang aja. Jadi kondisinya nggak bagus sih menurut saya. Terus pengajar yang asli orang Jepang juga dikit loh. Menurut survei yang sama, di dunia ini ada sekitar 74.592 orang pengajar bahasa Jepang. Nah,
Dari angka itu, pengajar asli orang Jepangnya cuma 17,7% aja. Tapi walaupun kondisinya begitu, para pengajar yang hadir di seminar kemarin semuanya semangat banget. Seminar kemarin dibagi jadi 2 bagian. Ada bagian seminarnya di awal dan ada bagian workshop di akhir. Waktu workshop saya masuk di bagian grup yang coba susun materi ajar pakai YouTube. Terus di bagian akhirnya saya jadi wakil grup untuk presentasiin hasil kerja kami. Mungkin karena udah lama nggak ada seminar offline ya, jadi semua pesertanya semangat banget. Semangatnya itu stabil dari awal sampai akhir. Nah, pas lihat semangat para peserta itu, saya jadi penasaran. Kenapa mereka milih jadi pengajar bahasa Jepang? Jadi dalam video kali ini, saya akan coba wawancara beberapa orang pengajar bahasa Jepang untuk tahu kenapa mereka kerja sebagai pengajar bahasa Jepang. Ayo kita lihat hasil wawancaranya ya. Ya. Oke, sip. Terima kasih. Sensei, namanya siapa? Riri. Riri Sensei. Terima kasih, Sensei. Sensei udah jadi pengajar bahasa Jepang berapa lama, Sensei? Awal saya ngajar bahasa Jepang dari tahun 1996. Nah, berarti berapa tahun tuh, Sensei? Sendiri deh tuh. Itu sendiri. Oke, lama lah gitu ya. Pokoknya lama deh. Udah 20 tahun lebih. Oke. 24 kayaknya. 27 kali. Lupa. Iya. Oke, Sensei. Waktu pertama kali jadi pengajar itu apa alasannya, Sensei? Kenapa tuh bisa nyemplung jadi pengajar? Iya. Alasannya karena saya tadinya itu ngajar di kantoran. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dari jam 8 sampai jam 5 kadang lembur, jadi capek. Saya pikir kalau jadi pengajar bahasa Jepang itu bisa lebih punya waktu luang untuk sendiri dan untuk keluarga, begitu Pak. Gitu. Terus ternyata awal-awalnya iya sih, tapi makin kesini makin kesana, makin sibuk. Tapi gimana sih dari sekarang, apakah masih semangat jadi pengajar bahasa Jepang? Oh ya, karena passion saya memang mengajar, jadi saya tetap suka mengajar bahasa Jepang. Oke. Iya. Sip, terima kasih banyak Riri Sensei. Sama-sama. Nice. Oke. インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。